Pernahkah kalian mendengar ungkapan ini? Aku tidak perlu mendengar suaramu. Aku hanya ingin tahu ceritamu, lalu aku akan menceritakannya kembali kepadamu dengan caraku sendiri. Kata-kata dari penulis Bell Hooks ini sangat menohok. Ini menggambarkan bagaimana sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa, membungkam suara penduduk aslinya. Selama puluhan tahun, sejarah Palestina sering ditulis dari kacamata orang luar, entah itu kacamata kolonial atau kacamata narasi kitab suci yang terkadang mengabaikan fakta di lapangan. Hari ini, kita akan mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan membaca sejarah Palestina dari bawah. Kita akan membiarkan tanah dan peninggalan arkeologis berbicara sendiri, membantah mitos-mitos besar yang selama ini kita percaya. Simak sampai habis, karena faktanya mungkin akan mengejutkan kalian. Assalamualaikum Sobat Sejarah. Di bulan yang suci ini, POV Sejarah hadir menemani waktu jelang berbuka Anda. Bersiaplah, kita akan menyingkap tabir waktu dan menyaksikan langsung jejak peradaban dunia. Sobat Sejarah, saat ini ada 3 cara utama dunia melihat Palestina. Pertama, cara pandang orientalis biblikal. Ini adalah cara pandang Barat yang melihat Palestina hanya sebagai latar belakang cerita Alkitab, mengabaikan penduduk aslinya. Kedua, sejarah baru Israel. Meskipun terdengar kritis, narasi ini seringkali menempatkan Palestina hanya sebagai pelengkap dari sejarah Israel. Ketiga, dan inilah yang kita bahas, sejarah penduduk asli. Ini adalah sejarah yang memprioritaskan suara orang Palestina, arkeologi murni, dan fakta lapangan. Seorang ahli bernama Keith Whitelam dalam bukunya The Invention of Ancient Israel membongkar fakta menarik. Ia menyebut bahwa istilah Israel kuno seringkali diciptakan sebagai dogma religius, bukan fakta sejarah. Akibatnya, sejarah ribuan tahun bangsa Palestina ditenggelamkan dan dianggap tidak ada. Nah, ini bagian yang paling penting. Kita harus membedakan antara sastra suci atau teologi dengan sejarah berbasis bukti atau arkeologi. Selama lebih dari 150 tahun, ribuan penggalian dilakukan di Palestina untuk mencari bukti kebenaran narasi Perjanjian Lama. Dan apa hasilnya? Profesor Ziv Herzog, seorang arkeolog terkemuka dari Universitas Tel Aviv, pernah menulis artikel yang mengguncang dunia. Ia menyatakan bahwa para arkeolog telah sampai pada kesimpulan, tidak ada bukti empiris dari eksodus besar-besaran dari Mesir, dan tidak ada bukti fisik tentang kerajaan Daud dan Sulaiman yang megah dan menguasai wilayah luas pada abad ke-10 sebelum Masehi. Apa yang disebut sebagai kerajaan dalam teks suci menurut bukti arkeologi, kemungkinan besar hanyalah kerajaan suku kecil di dataran tinggi. Kisah-kisah megah itu, menurut para ahli, adalah tradisi sastra dan teologi yang ditulis jauh setelah zamannya untuk tujuan legitimasi politik dan agama. Fakta sejarah berikutnya, Palestina itu aslinya sangat plural. Sejarawan kuno Herodotus pada abad ke-5 Masehi mencatat bahwa Palestina adalah wilayah yang politeistik atau menyembah banyak dewa dan multikultural. Monoteisme atau menyembah satu Tuhan tidak muncul tiba-tiba. Itu adalah proses evolusi panjang dari politeisme ke monolatrisme hingga akhirnya menjadi monoteisme ketat di bawah Islam pada abad pertengahan. Bahkan identitas Yahudi di masa lalu menurut tokoh besar Maimonides adalah soal ras atau etnis seperti definisi modern sekarang, melainkan soal komunitas keimanan. Dulu, Yahudi Arab adalah bagian integral dari bangsa Palestina yang berbahasa dan berbudaya Arab. Sayangnya, harmoni ini dirusak oleh konsep rasial dan kolonial modern. Sering ada narasi yang bilang, nama Palestina itu tidak ada dasarnya. Mari kita bantah dengan data. Nama Palestina muncul secara konsisten dan tanpa putus selama 3.300 tahun. Mesir dan Asyuria kuno menyebutnya Peleset, Palastu, atau Pilistu. Yunani klasik, Herodotus menyebutnya Palaestina. Romawi dan Bizantium resmi menjadi provinsi Palestina. Islam abad tengah menjadi Jun Filastin. Bahkan dalam bahasa Ibrani modern pun disebut Palestina. Jadi, secara empiris, nama ini adalah fakta sejarah yang paling stabil di kawasan tersebut, jauh lebih tua dari banyak negara modern yang kita kenal sekarang. Terakhir, bukti sejarah itu ada pada nama tempat atau toponimi. Penelitian seperti Tübingen Bible Atlas dan karya Salman Abu Sittah
menunjukkan bahwa nama-nama desa, bukit, lembah, dan mata air di Palestina memiliki kesinambungan sejarah ribuan tahun. Orang-orang Palestina telah mendiami tanah itu secara stabil setidaknya 6.000 tahun sejak zaman Neolitikum di Yeriko. Mereka bertani, membangun kota, dan mewariskan nama-nama tempat itu dari generasi ke generasi. Ini adalah bukti fisik yang tidak bisa dihapuskan oleh narasi politik apapun. Sobat sejarah, apa yang kita pelajari hari ini? Bahwa sejarah Palestina tidak boleh hanya menjadi catatan kaki dari konflik modern. Ia adalah peradaban yang berdiri sendiri. Ia punya suara sendiri yang terekam dalam tanah, batu, dan naskah kuno. Membaca sejarah dari bawah, dari bukti arkeologis dan suara penduduk asli adalah cara kita melawan pembungkaman sejarah. Palestina adalah tanah nyata dengan sejarah nyata, bukan sekedar mitos atau panggang teater bagi bangsa lain. Terima kasih sudah menelusuri fakta sejarah ini bersama kami. Jangan lupa bagikan video ini agar wawasan sejarah kita makin terbuka. Sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.